Halo, 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 halo semuanya. Kalian semua dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan menceritakan anime Mougun Sakyo no Majutsu wa Ningen Datta. Wah, susah banget ya namanya. Langsung saja. Awal cerita diawali dengan penyerangan dari pasukan Raja Iblis ke benteng pertahanan manusia. Iblis ini masuk ke dalam markas ras manusia, lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Ai, pemimpin pasukan penyerangan Raja Iblis. Wah, ini dia MC kita kali ini. Seorang manusia yang menyamar menjadi seorang iblis. Lanjut cerita. Langsung saja, Ike memberi 3 pilihan kepada manusia ini. Yang pertama, menyerah dan jadi tawanan Raja Iblis. Yang kedua, menggunakan pedangnya sendiri untuk bunuh diri. Dan yang ketiga, menyuruh pria itu kabur selagi pasukannya sedang dibasmi. Wah, kejam juga ya si Ike ini. Namun, pria ini langsung melancarkan serangannya kepada Ike. Ike pun membalasnya dengan sihir yang sangat kuat. Pria itu pun terluka hingga tak sadarkan diri. Lalu, pelayan ini datang menanyakan keadaan Ike. Ike tidak menjawabnya dan memerintahkan pelayannya untuk mengobati semua manusia yang terluka. Termasuk manusia yang menyerang Ike sebelumnya. Ternyata, hal ini diawasi langsung oleh Raja Iblis dan orang kepercayaannya. Setelah Ike sadar sudah tidak diawasi, Ike segera memasang sihir penghalang. Ternyata, selama ini Ike adalah seorang manusia yang menyamar menjadi bangsa iblis. Wow, ngeri banget ya. Dia merupakan seorang murid dari penyihir yang hebat bernama Romber. Romber adalah orang yang sangat pintar. Dia mengetahui semua tentang peradaban maju yang ada di dunia mereka. Sebenarnya, Ike merupakan anak manusia yang ditemukan Romber di hutan, lalu dibesarkan serta dididik langsung oleh Romber. Mulai dari mengajari pengetahuan hingga ilmu sihir, sudah seperti layaknya anak sendiri. Namun, suatu saat Romber berwasiat kepada Ike untuk jangan memberitahukan informasi tentang peradaban kuno, karena bisa membahayakan dan dapat menimbulkan malapetaka. Dan satu wasiat lainnya, yaitu menyuruh Ike jangan pernah melepaskan topeng atau jubahnya itu. Jika identitas Ike ketahuan, maka Raja Iblis tidak akan memaafkannya. Jadi, Ike telah memasang barrier yang sangat kuat, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk tanpa izinnya. Namun tidak disangka, ternyata ada seorang maid yang sedang bersembunyi tepat di bawah meja tempat Ike bersandar. Lalu Ike pun terkejut. Sontak, maid ini langsung memohon diampuni nyawanya dan berjanji tidak akan membocorkan informasi apapun. Karena terlalu bersemangat, kepala maid ini terbentur meja dan langsung saja pingsan sambil menangis. Ada-ada saja ya. Di dalam hati Ike, ia berkata, yang harusnya menangis itu dia, karena usahanya untuk menutup identitasnya selama 20 tahun ini terbongkar dengan sangat mudah. Scene pun berpindah ketika Ike sedang berjalan mengecek kondisi kota. Ike dihadang sekelompok manusia yang ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Ajudannya pun langsung menghalangi mereka. Namun, ketika belum selesai berbincang, Ike diteleportasi ke lokasi lain secara paksa. Ternyata, Kapten menteleportasi Ike untuk menguji kekuatannya menggunakan golem sihir. Perempuan ini bernama Sephiroth, ketua pasukan Raja Iblis Brigade ke-7. Bukan hanya seorang kapten, ternyata wanita ini tahu identitas dan semua rahasia Ike selama ini. Ia menanyakan kenapa dia diteleportasi secara paksa. Ternyata, Sephiroth mengatakan bahwa Tuan Dairukuten atau Raja Iblis ingin bertemu dengannya langsung. Ike pun menanyakan mengapa seorang Raja Iblis ingin bertemu dengannya. Sephiroth beranggapan bahwa Raja Iblis penasaran karena Ike bisa berhasil menaklukkan kota Arsan hanya dalam waktu seminggu. Lantas, Ike pun semakin terkejut dong. Lalu, Sephiroth pun membawa Ike ke kastil Raja Iblis. Di perjalanan, Ike membayangkan sosok Raja Iblis, seseorang yang bisa membalikan keadaan perang ini, walaupun jumlah pasukan yang tidak seimbang. Ike membayangkan bahwa Raja Iblis adalah seorang pria yang sangat kuat dan kejam. Namun, ketika sudah sampai di depan Raja Iblis, Ike terlihat kaget. Karena Raja Iblis adalah seorang gadis yang sangat cantik. Lantas saja, Raja Iblis pun memuji hasil kerja Ike. Namun Ike pun dicurigai sebagai seorang manusia
karena memiliki kerendahan hati layaknya manusia. Wah, gawat nih. Bisa bahaya kalau ketahuan ya Ike. Namun, Sephiroth langsung menjelaskan bahwa Ike merupakan cucu dari Rombert, si penjaga neraka. Raja Iblis pun berkata, wajar saja kalau Ike memiliki pertimbangan dan strategi yang baik. Namun Raja Iblis tetap mempertanyakan, mengapa tidak ada korban jiwa ataupun eksekusi pemimpin musuh yang simbolik. Karena biasanya laporan penaklukan selama ini terlihat sadis, namun Ike malah sebaliknya. Ike pun berpikir keras dan menjawabnya agar identitas tidak diketahui. Raja Iblis tidak tinggal diam, dan Raja Iblis semakin memancingnya dengan mengatakan suatu saat Raja Iblis ingin bertemu dengan Ike tanpa menggunakan topengnya. Sambil berjalan pergi meninggalkan Ike. Perbincangan itu pun selesai. Ike pun terlihat sangat kelelahan karena menerima tekanan yang begitu kuat dari seorang Raja Iblis. Wah, Ike kan memang seorang manusia, jadi nggak bakal tahan kalau kena tekanan dari Raja Iblis. Setelahnya, Ike kembali ke ruangannya. Ternyata, mayat itu sedang tertidur di atas kursi. Ike pun menendangnya, sontak. Mayat itu pun terbangun dan langsung bersujud minta maaf. Dan meminta nyawanya pun diampuni. Ike pun menjawab bahwa dia tidak berniat untuk membunuh mayat itu. Ike bertanya, siapa nama mayat itu? Lalu, mayat ini menjawab bahwa namanya adalah Sati, karena dia adalah seorang budak. Jadi dipanggil berdasarkan nomor oleh ibunya. Lantas, Ike pun mengatakan bahwa Sati akan menjadi maid untuk Ike selamanya, karena Sati telah mengetahui identitas Ike. Sati pun bahagia dan berterima kasih kepada Ike sambil memeluknya. Lah, kok malah bahagia? Jadi budak seumur hidup loh. Scene berubah. Ike beserta pasukannya sudah berkumpul. Ternyata Ike sudah dijadikan pemimpin pasukan Pinfaris untuk menjaga kota tersebut. Karena kota ini merupakan kota yang berada di garis depan. Jadi, Ike mendapatkan tugas untuk membangun kota itu kembali, serta mendapatkan uang dari pajak 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ajudan Ike mengatakan bahwa butuh waktu 6 bulan untuk menjelaskan dinding benteng pelindung kota ini. Namun Ike berpikir itu terlalu lama, sehingga ia memikirkan ide yang lain. Lalu, Ike pun mengatakan mereka bisa berhasil selesai dalam 1 bulan jika manusia dan iblis bekerja sama dan menyelesaikannya. Hasil, pembangunan pun berlangsung dengan andil dari kedua ras ini. Ajudan ini pun terkejut karena tuannya selalu memiliki pemikiran yang luar biasa yang membuatnya takjub. Serta Ike pun ikut membantu mereka dengan menyingkirkan batu besar yang menghalangi jalan. Scene pun berpindah saat iblis dan manusia mulai berperang. Dan utusan Raja Iblis melaporkan bahwa perangan dengan kerajaan Rosalia berjalan dengan baik. Dan memperkirakan bahwa musuh akan meminta bantuan kepada sekutu terdekat. Lantas saja, Raja Iblis memerintahkan tugas ini kepada Ike. Ike pun mencari informasi di ibu kota kerajaan. Sati terpisah dari Ike dan bertemu bandar judi. Bandar judi berniat untuk melecehkan Sati. Ike pun membongkar trik permainannya, lalu Ike dan Sati meninggalkan bandar judi itu. Saat di kota, Ike melihat banyak prajurit aliansi yang berkumpul dan bergerak. Ike pun penasaran, mau kemana mereka? Dan Ike pun menjelaskan sedikit informasi, namun Sati terlihat sedih. Artinya, pasukan Raja Iblis akan menghadapi bahaya. Sati berkata begitu karena takut kehilangan tuannya. Karena menurutnya, jika kehilangan tuannya bagi seorang budak, itu sama saja berakhir buruk. Sama seperti anak-anak yang ada di dalam kurungan itu. Tetapi, Ike berusaha menghiburnya dengan mengatakan, Sati tidak perlu khawatir, karena Raja Iblis yang sekarang adalah Raja Iblis yang paling pintar menurutnya. Jadi, pasti bisa melewati ini semua dan akan menang. Setelah itu, Ike dan Sati dihadang oleh bandar judi dan anak buahnya yang berbadan besar. Hal ini terjadi karena Ike sudah mengacaukan usahanya dan bandar judi ini tidak terima dan meminta ganti rugi. Dengan tegas, Ike menolaknya. Dan berhubung lagi sepi, Ike pun mengeluarkan sihirnya. Sehingga
Dua pria ini ketakutan. Ike pun menanyakan informasi tentang prajurit yang dilihat sebelumnya. Dengan terbata-bata, bandar judi ini memberikan informasi yang Ike inginkan. Dan akhirnya setelah mendapatkan informasi, Ike meninggalkan dua pria ini begitu saja. Wah, kejam juga ya si Ike kepada mereka berdua. Tapi mereka songong juga sih. Sin kembali ke ruang kerja Ike, di mana ada seorang gadis bertanduk yang datang menerobos ke ruang kerja Ike. Lalu menanyakan, siapa maid yang di sebelah Ike? Karena ia baru melihatnya. Ike pun menjelaskan bahwa dia adalah Sati, pelayannya yang baru. Tapi gadis ini malah berkata dengan songong, mengapa menjadikan gadis cilik ini sebagai pelayannya? Muka Sati pun sedikit kesal dan berusaha tetap tenang, sambil memisahkan gadis bertanduk yang menempel pada tuannya. Mereka berdua pun saling ejek dan keras kepala satu sama lain. Pusing deh kalau aku jadi Ike ya, diperebutkan gitu. Di sisi lain, kita ditunjukkan pasukan aliansi Rosalia bersiap untuk menyerang benteng yang sebelumnya sedang diperbaiki oleh pasukan Ike dan manusia. Ketika pasukan Rosalia ingin menyerang mereka dikejutkan oleh pasukan skeleton yang muncul dari tanah, serta pasukan pemanah yang berada di atas tebing. Seketika formasi pasukan Rosalia berantakan karena sergapan pasukan Raja Iblis. Pemimpin mereka, Ksatria Mawar Putih pun memberikan perintah kepada semua pasukan untuk mundur. Dari kejauhan, Ike dan ajudannya memperhatikan peperangan. Ternyata Ike sudah mempersiapkan keadaan ini berkat informasi yang telah ia kumpulkan di kota kemarin. Ketika berbincang dengan ajudan, tidak disangka Ike terkena anak panah dari arah belakangnya. Ike pun terjatuh. Scene berpindah ketika memperlihatkan Ike yang terbangun dan kaget melihat Kapten Sephiroth yang sudah berbaring di sebelahnya. Wow, menang banyak nih woi. Ike pun menanyakan, mengapa ia biasa berada di sini? Sephiroth menjawab, karena ia mengobatinya setelah terkena anak panah. Ike pun mengerti dan lalu berterima kasih. Sephiroth mengatakan bahwa kali ini pun tidak ada korban jiwa. Bagaimana cara Ike menjelaskan kepada Raja Iblis? Ike pun tidak peduli karena impiannya ingin menciptakan dunia yang damai bagi manusia dan iblis. Namun, Ike masih bertanya-tanya, siapa yang memanahnya dari belakang sehingga dia membuat dia terluka? Pikiran Ike pun terhenti ketika ia merasakan ada seseorang yang akan datang. Ternyata, orang itu merupakan gadis bertanduk. Ia menerobos untuk melihat keadaan Ike. Namun ia diingatkan oleh Sati untuk jangan mengganggu tuannya. Mereka berdua pun malah bertengkar. Akhirnya, ajudan Ike mengangkat gadis itu dan dilempar deh keluar pintu. Kasian banget. Setelah itu, Ike meminta pengawalnya mencari tahu informasi tentang Ksatria Mawar Putih yang mereka usir kemarin. Ternyata, ksatria itu dimintai pertanggungjawaban serta dipenjara. Setelah memberikan perintah untuk mundur ketika memimpin prajurit aliansi. Ike pun segera ke penjara itu karena ingin memastikan informasi yang dia inginkan. Ternyata, gadis bertanduk yang selama ini mengganggu Ike bernama Lilith. Lilith mengikuti Ike untuk masuk ke penjara manusia karena takut Ike kesepian. Ya ampun Lilith, Ike kan mau ke penjara bukannya berlibur. Sesampainya di dalam penjara, Lilith melumpuhkan penjaga penjara dan mengambil kuncinya. Namun penjaga lain berdatangan. Akhirnya, Lilith minta Ike untuk melanjutkan perjalanan ke lantai atas duluan, agar Lilith memiliki waktu untuk bermain-main sebentar. Sesampainya di sel, Ike langsung saja diserang oleh seorang yang menggunakan kerudung dengan sangat cepat. Namun Ike dapat menghindarinya dan melumpuhkannya. Ike pun terkejut ketika melihat orang yang ingin dia temui adalah seorang gadis. Sontak, Ike langsung mengutarakan maksudnya. Gadis ini bernama Alice, yang merupakan pemimpin Ksatria Mawar Putih. Namun Alice malah menjawab dengan menanyakan, apakah Ike benar-benar seorang iblis? Alice berkata, jangan-jangan Ike merupakan seorang manusia. Ike pun terkejut. Namun pisau Alice pun sudah berada di leher Ike, dan penjaga telah sampai dan mengepung Ike. Bukannya panik,
Ike langsung menggunakan skillnya untuk menghilangkan indera targetnya, sehingga mereka merasa bahwa waktu terhenti. Ike pun mengeluarkan sihir aura yang melemparkan semua penjaga itu. Tidak disangka, dari atas ada orang yang menggunakan zirah ingin menyerangnya. Lalu Ike pun menghindar dan mengaktifkan sihir gravitasi yang membuat lawannya tidak bisa bergerak dan jatuh ke lantai dasar. Namun Alice pun ikut terjatuh. Ike pun terjun, menangkap dan menyelamatkannya. Alice pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Namun Ike tetap bersikap sopan dan tetap menanyakan pertanyaan yang sama dengan sebelumnya. Karena Alice terus menolak untuk menjawab, Ike pun menggunakan skill pembaca pikiran kepada Alice. Namun Lilith datang dan salah paham karena mengira Ike sedang bermesraan bersama Alice. Lalu Ike mengajak Lilith untuk pergi. Namun, Alice merasa Ike merendahkannya, lalu minta untuk membunuhnya, jangan hanya mengejeknya karena sudah kalah. Tapi Ike tetap meninggalkannya karena Alice tidak berhubungan dengan rencana pembunuhan dirinya. Alice pun bingung. Padahal dia tidak memberikan informasi apapun. Tetapi Ike meninggalkannya seolah-olah telah mengetahui semuanya. Ike pun menjawab bahwa dia telah membaca pikiran Alice dan melihat jiwa Alice terlalu murni untuk melakukan itu. Ike pun sedikit memberikan saran kepada Alice sambil membuka gerbang teleport serta pergi dan meninggalkannya. Sesampainya di kota, Ike mengumpulkan semua prajurit, lalu ia menggunakan skill pembaca pikiran karena ia yakin ada pengkhianat di antara mereka. Akhirnya, Ike pun menemukan pengkhianat itu, dan dia adalah seorang goblin pemanah yang dikirim oleh goblin si mata satu bernama Jace, wakil pemimpin squad 7. Ike pun mendatangi markas tempat kelompok Jace. Jace menyambut Ike dengan pasukannya yang banyak. Jace pun berkata, "Ini adalah wilayahnya. Kamu tidak punya kepentingan di sini." Akhirnya, Ike mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa Jace pengkhianat yang mencoba membunuhnya. Jace pun mengancam bahwa semua pasukannya sedang ada di sini. Jace mengatakan bahwa Ike tidak akan mampu berkutik melawannya, walaupun dengan pasukannya, karena pasukan Jace lebih kuat 2 kali lipat daripada pasukan Ike, apalagi kalau Ike cuma sendiri. Namun, tidak disangka, hujan meteor pun mengguncang seisi kota dan menghancurkan sebagian besar pasukan Jace. Hal ini merupakan sihir dari Sephiroth yang ingin membantu Ike untuk membalas pengkhianat yang berusaha membunuhnya. Goblin bawahan Jace pun mencoba menyerang Ike. Ike pun langsung mengeluarkan sihir-sihirnya. Namun Jace menggunakan kesempatan itu untuk kabur dan berniat menumbalkan bawahannya untuk mengulur waktu. Jace pun berusaha kabur lewat jalan rahasia. Namun hal ini sudah diketahui oleh Ike, karena sebelumnya Ike sudah menempelkan bawahannya ke Jace agar tetap tahu lokasi Jace walaupun Jace kabur. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi. Jace mulai menyerang Ike, namun itu bukan hal yang berarti bagi Ike. Ike bisa menangkis dan membalas serangan Jace lalu mengikat Jace dengan sihir pengikat. Ketika sudah terjebak, Jace pun mengaku salah dan mencoba bernegosiasi untuk mengendalikan pasukan Raja Iblis bersama Ike. Ike pun menolak. Ternyata ini merupakan rencana Jace untuk mengulur waktu dan berusaha menyerang Ike lagi. Tetapi kemudian Sephiroth datang dan memaksa Jace mengaku. Lalu tiba-tiba badan Jace berubah keunguan. Ternyata Jace terkena racun. Sephiroth mencoba menyembuhkan, namun tidak bisa karena racun ini sangat kuat. Mereka menduga bahwa ini adalah segel kutukan yang aktif otomatis ketika orang di kelompok mereka berusaha berkhianat. Scene berpindah ke kastil Raja Iblis, di mana Raja Iblis sudah menunggu Sephiroth dan Ike. Sephiroth langsung melaporkan hasil dari penyelidikan bahwa dalang dibalik semua ini adalah Bastio, seorang jenderal brigadir kelompok 3. Sang Raja Iblis pun meminta bukti, dan Sephiroth menjelaskan bahwa Bastio telah meminta wakil ketua pasukannya untuk bergabung untuk mengincar kepala mereka berdua, bahkan sampai kepala Raja Iblis. Tidak disangka, ternyata Bastio telah bertemu Raja Iblis sebelumnya dan membuat cerita palsu bahwa Sephiroth dan Ike membunuh Jace
dan membuat dalih bahwa Jess bersekutu dengannya untuk menjatuhkan Raja Iblis. Karena Raja Iblis mempercayai keloyalan Sephiroth selama ini, tetapi dia tidak bisa mempercayainya begitu saja. Akhirnya, kedua pihak harus diberikan hukuman. Namun, Raja Iblis berpikir lagi bahwa dia tidak ingin kehilangan dua kapten sekaligus, karena ini akan sangat merugikannya saat kondisi perang seperti sekarang. Akhirnya, Raja Iblis membuat pertimbangan dan memutuskan untuk melakukan duel untuk menentukan siapa yang benar. Aturannya, mereka akan bertempur dengan menggunakan boneka sihir dan pemimpin perwakilannya dilarang ikut serta dalam pertarungan, melainkan hanya mengatur dan mengawasi. Namun, yang kalah harus dihormati saat itu juga. Tidak disangka, ternyata Sephiroth malah menunjuk Ike untuk menjadi perwakilannya. Secara tidak langsung, Sephiroth menyerahkan nyawanya di tangan Ike. Ike pun tidak mau harus menyetujuinya. Akhirnya, Ike menganalisis boneka dan perlengkapan mereka untuk saat pertandingan nanti. Di ruang kerjanya, Ike berbincang dengan Sati sambil mempersiapkan cara untuk menang. Ike terpikir untuk membuat senapan, yaitu senjata yang belum banyak diketahui oleh orang-orang yang ada di sini. Ike menemui Sephiroth untuk meminta dibuatkan senapan. Namun, Sephiroth mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya, karena itu mustahil baginya karena tidak pernah melihat sebuah senapan itu. Malah, yang ada, Ike diajak untuk berenang bersama. Di lain sisi, Bastio dan anak buahnya menyiapkan senjata pedang yang bisa membelah apapun dan menyusun strategi agar bisa mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Ike nanti. Scene memperlihatkan Ike hanya menggunakan handuk setelah berenang bersama Sephiroth. Ike terkejut ketika Raja Iblis berada di hadapannya. Ike langsung bersujud, namun dia sadar dia tidak menggunakan topeng dan zirahnya, namun hanya menggunakan sebuah handuk. Lantas, Ike langsung panik. Raja Iblis pun tidak mengatakan apapun dan melemparkan sebuah kain yang berisi senapan yang sebelumnya diinginkan oleh Ike. Ike pun berdalih bahwa dia bukanlah Ike, pasukan penyerangan Brigade 7. Raja Iblis langsung mengatakan bahwa dia telah mengetahui semuanya dari Romber sebelumnya, bahwa Ike adalah seorang manusia. Alasan Raja Iblis tetap membiarkan Ike hidup karena ia sadar bahwa tidak bisa melakukan semua sendiri. Mau sebesar apapun kekuatannya, ia tidak akan sanggup dan itu tidak akan cukup menurutnya. Ike pun menanyakan apa yang diinginkan Raja Iblis setelah memenangkan peperangan ini. Ia ingin membuat dunia sesuai dengan keinginannya. Dan Raja Iblis yakin Ike bisa menciptakan itu untuknya. Akhirnya, Ike pun setuju dan menerima senjata itu. Setelah itu, Scene menunjukkan Sephiroth sedang berusaha membuatkan peluru timah untuk senapannya. Namun, terjadi ledakan karena reaksi dari bubuk mesiu yang dibawa asistennya. Akhirnya, Ike meminta mereka menyiapkan kebutuhan amunisi dan mesiu itu untuk senapan yang akan dipakai pada saat duel nanti. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Duel ini dilakukan dalam arena dan ditonton oleh semua makhluk di kerajaan iblis ini, termasuk Raja Iblis. Bastio pun mengajak penampilannya dari pasukan boneka milik Ike yang hanya menggunakan perisai, sedangkan pasukan yang menggunakan armor dari bahan damaskus yang bisa menahan panah dan tombak. Ike hanya bingung dan bertanya-tanya mengapa Raja Iblis membantu Bastio. Namun Ike mengesampingkan pikiran itu dahulu. Akhirnya duel pun dimulai. Orang-orang yang menonton pun bersorak. Prajurit pemanah Bastio memulai serangan. Anak panah itu pun mengenai tameng yang dimiliki oleh pasukan Ike. Tameng yang dimiliki pasukan Ike tidak cukup kuat untuk menahannya. Akhirnya, beberapa prajurit Ike tumbang dan Bastio pun terus meracau bahwa kalau Ike terus seperti ini, prajuritnya yang lain akan kalah dan habis. Maka, Sephiroth pun harus mati. Tidak disangka,
Ike pun memerintahkan pasukannya untuk menembak menggunakan senapan. Satu persatu pasukan Bastille tumbang. Bastille terkejut, senjata apa itu? Namun, akhirnya Bastille pun kalah. Raja Iblis pun masuk arena duel dan memberikan Bastille pilihan untuk bunuh diri atau mati di tangannya. Namun, lagi-lagi Bastille merencanakan hal lain. Dari sudut penonton, seorang goblis ditugaskan untuk memanah Raja Iblis. Lalu Raja Iblis pun mengelak dan menangkap busur itu. Tidak disangka, ternyata busur itu memiliki peledak. Akhirnya, ledakan pun terjadi dan Bastille menginvasi serta menyatakan dirinya merupakan Raja Iblis yang baru. Singkat, Bastille memerintahkan pasukannya untuk menyerang siapapun yang tidak tunduk dengan dirinya. Lalu Ike pun diserang prajurit skeleton, namun itu bukan masalah baginya. Akhirnya Ike menggunakan sihir berskala besar, yaitu hujan kematian yang membuat semua pasukan Bastille mati. Ike pun terbang ke arah Bastille dan meledakkan kepala Bastille. Ternyata serangan Ike tidak mempan. Badan Bastille tetap bergerak dan berusaha menyerang Ike. Lalu Bastille menghidupkan lagi pasukan abadinya. Jadi gak bisa habis dong. Lalu Ike mengeluarkan skill akselerasi waktu, menumpas semua skeleton. Namun, tetap saja mereka tidak kunjung habis. Akhirnya, Ike kebingungan karena energi sihirnya semakin lama akan semakin habis. Seketika ia terpikirkan suatu cara. Akhirnya, semua skeleton lenyap. Dan goblin pemanah yang mengincarnya pun telah dilumpuhkan oleh Sephiroth. Di saat Bastille sudah terpojok, Raja Iblis ternyata masih hidup dan mengatakan bahwa jika Bastille ingin diampuni, lawanlah Ike secara langsung. Tanpa basa-basi, Ike pun langsung maju dan berduel dengan Bastille. Duel yang epik pun terjadi. Bastille mendominasi karena kekuatan kegelapannya lebih kuat daripada Ike. Namun, Ike mengambil langkah persiapan ketika Bastille mengeluarkan jurusnya. Ike langsung mengaktifkan sihir sucinya. Sampai-sampai tangan Bastille pun hancur. Wah, keren sekali ya. Ternyata Ike sudah menguasai sihir putih. Namun Bastille tetap maju menyerang menggunakan pedangnya. Di kesempatan itu, ternyata Ike sedang teringat perkataan Romber bahwa sihir putih itu lebih berbahaya dan harus merahasiakannya. Walaupun Ike sudah berhasil mempelajarinya, namun tetap saja karena situasinya terdesak, akhirnya Ike mengaktifkan sihir putihnya, yaitu penghancuran suci. Akibatnya, tubuh Bastille pun hancur berantakan. Bastille pun kalah. Karena pasukan Brigade 3 sudah tidak memiliki pemimpin, maka Raja Iblis mengutus Ike menjadi jenderal pasukan Brigade 3 yang baru. Ike pun terkejut, lalu semua pasukan yang selamat berkumpul untuk melihat kondisi Ike. Scene berubah ketika Ike bertemu Raja Iblis lagi dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima pangkat itu dan tetap ingin menjadi bagian pasukan Sephiroth. Dan Ike beralasan bahwa dia masih harus banyak belajar dari Sephiroth. Namun, Ike berjanji akan membuat kota Ivarias menjadi kota pertama bagi iblis dan manusia untuk hidup berdampingan. Wah, gak kerasa udah setengah jam juga ya Mimin bercerita. Mimin sangat berterima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan like video ini. Mimin bahagia jika bisa ngobrol lebih banyak dengan kalian di kolom komentar. See you next time.